Sebelumnya di Doomsday Clock, dan sambil melihat vibrational gun di depannya, Luthor meminta izin pergi kepada Lois karena dia harus bertemu dengan seseorang. Jika Saturn Girl sebenarnya sudah bukan bagian dari timeline ini yang masih eksis atau ada karena dia sendiri tidak menyadarinya, mereka akhirnya bertemu. Melanjutkan dari video sebelumnya, setelah menunggu kedatangan Superman, Dr. Manhattan pun berhadapan-hadapan dengan Superman, dan 11 menit lagi, semuanya akan berakhir. Dan dalam upaya untuk memahami sifat Superman dan Metaverse, Dr. Manhattan telah masuk ke dalam sejarah, dan sekarang dunia ini telah berbalik melawannya dan mengirim antibodi terbaik mereka ke arahnya. Dr. Manhattan pun menyapa Superman, dan Superman bertanya siapa dia, dan Dr. Manhattan menjawab kalau dirinya adalah orang yang akan dia hancurkan atau dirinya yang akan menghancurkan segalanya. Tapi ketika Superman sedang bingung, People Heroes tiba-tiba datang ke arahnya untuk meminta tanggung jawab atas peristiwa di Moskow. People Heroes pun meminta Superman untuk ikut bersama mereka, tapi tiba-tiba Black Adam dan sekutunya datang mengintervensi serta memberitahu Pozar kalau tempat yang akan menahan Superman adalah Kandak. Black Adam juga menyarankan Pozar untuk bergabung dengannya dan bertarung demi kebebasan, tapi Pozar berteriak kalau dia tidak akan mengkhianati tanah airnya, dan kedua kubu pun mulai berperang untuk merebutkan hak menangkap Superman. Di saat yang bersamaan, negara-negara lain juga mulai mengambil tindakan atas konflik yang sedang terjadi, di mana Inggris mengirim The Knights untuk membantu Amerika, Australia juga mengirim The Sleeping Soldier, dan Israel juga mengirim Hayot untuk membantu Amerika. Selagi perang berkecamuk di Washington DC, di Wayne Manor, Alfred sedang membaca jurnal Rorschach yang tertinggal di sana, dan setelah membuat pancake, Alfred pergi keluar mencari Reggie Long atau Rorschach kedua yang sekarang menjadi gelandangan. Ketika Reggie sedang tertidur, Alfred mendatanginya dan meminta maaf karena dia dan Batman tidak mempercayainya, tapi sekarang mereka telah percaya padanya, jadi Batman memintanya mencarinya untuk membantu mereka mencari Ozymandias agar mereka bisa membuktikan kalau Superman tidak bersalah. Tapi karena Batman mengkhianatinya sebelumnya, Reggie menolak dan marah kepada Alfred serta pergi meninggalkannya. Dan ketika Reggie sedang melarikan diri, dia berhenti di depan barbershop, dan karena pemiliknya mengira jika Reggie ingin menjarah, dia pun dipukul olehnya. Dan ketika Reggie akan dipukul lagi, Alfred menghentikan pemilik barber tersebut dan balik memukulnya. Melihat Alfred, Reggie pun memintanya pergi, tapi Alfred berkata kalau dunia akan hancur jika dia melakukan itu, dan dia membutuhkan bantuannya. Superman juga membutuhkannya, dan hanya Reggie lah orang yang bisa menolong mereka mencari Ozymandias sebelum semuanya terlambat. Tapi mendengar nama Ozymandias, Reggie langsung tantrum, ngomel-ngomel di depan Alfred dan berkata kalau dunia ini akan hancur seperti dunianya. Tapi Alfred membalas kalau dunia ini tidak akan hancur kalau mereka melakukan sesuatu. Tapi Reggie meminta Alfred untuk melihat topeng yang dia bawa karena dirinya tidak melihat adanya masa depan di topeng tersebut. Dia juga tidak melihat adanya harapan, dan ayahnya pernah berkata kalau setiap orang memiliki sifat baik di hatinya dan mereka hanya perlu mencarinya, tapi dia sadar kalau beberapa orang tidak bisa melihat hal baik itu dan hanya ingin orang-orang menderita bersamanya. Reggie pun bertanya kenapa mereka tidak membiarkan saja dunia hancur sebelum dunia menarik mereka menuju kegelapan. Tapi tiba-tiba ketika Reggie sedang marah-marah, Batman turun dari Batcopternya dan meminta maaf kepada Reggie karena dia tidak mempercayainya. Setelah itu Batman berkata kalau Reggie melihat monster ketika dia melihat topeng Rorschach, dia bisa merubah itu semua. Dia dapat membuat orang-orang melihat sesuatu yang lain. Dan mendengar ucapan Batman sambil menggenggam topengnya, Reggie mulai merenung dan memutuskan untuk menggunakannya kembali. Kembali ke Superman, ketika perang masih berkecamuk, sebuah mobil terlempar ke arah warga sipil, tapi untungnya Superman datang melindunginya, dan karena itu Superman meminta Dr. Manhattan untuk menolong orang-orang, tapi Manhattan seketika menolaknya karena dia telah melihat semuanya. Setelah itu serangan dari para metahuman dilancarkan ke arah Superman yang membuat Superman akhirnya tumbang, tapi Dr. Manhattan tidak memperdulikannya, dan ketika Superman bangkit, dia bertanya kenapa Dr.
Manhattan hanya diam dan Manhattan menjawab kalau dunianya pernah memiliki kesempatan untuk damai, tapi setelah dia pergi, sekarang dunianya telah jatuh ke dalam perang. Dr. Manhattan juga memberitahu kalau dirinya lah orang yang bertanggung jawab atas perubahan di hidup Superman. Dialah orang di balik hilangnya mentor yang tidak pernah Superman tahu, hilangnya teman yang dia lupakan, dan bahkan dia adalah orang di balik tewasnya orang tua Superman. Dan hal tersebut dia lakukan atas dasar penasaran, dan Dr. Manhattan pun menanyai Superman apakah dia akan menghancurkannya atau dirinya akan melindungi diri meskipun dirinya berdosa. Setelah itu ekspresi Superman berubah menjadi sangat marah, dan Dr. Manhattan yang melihatnya langsung menutup matanya, menerima takdirnya, dan Superman mulai mengarahkan pukulannya ke arah Dr. Manhattan, tapi ternyata yang dia pukul bukanlah Manhattan, melainkan Pozar yang ingin menyerangnya. Melihat hal tersebut, Dr. Manhattan pun bingung kenapa Superman melindunginya, tapi Superman berkata kalau dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi yang dia tahu, Dr. Manhattan bisa membuat sebuah pilihan. Setelah itu Superman bertanya siapa wanita di foto itu, karena setiap kali Manhattan melangkah, dia menciptakan foto tersebut dan wanita itu pasti sangat penting baginya. Dr. Manhattan pun mulai mengingat masa lalunya, dan Superman berkata padanya kalau mungkin kegelapan yang dia lihat karena Dr. Manhattan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan dunianya, dan mungkin dia memilih pilihan tersebut. Tapi ketika Superman dan Manhattan sedang berbincang, Black Adam dan People Heroes berusaha menyerangnya, tapi Dr. Manhattan langsung menghentikan mereka. Dia berkata kalau dia mengerti dan semuanya akan berakhir. Setelah itu Dr. Manhattan menghapus Metaverse, menghilangkan seluruh eksistensi yang ada, tapi dia menciptakan ulang Metaverse. Sebuah ledakan terjadi di kegelapan, dan ledakan itu adalah ledakan dari planet Krypton. Sebuah roket juga terlihat melesat dari Krypton, dan roket itu adalah roket milik Superman yang akan selalu mendarat di bumi dan ditemukan oleh sepasang kekasih, dan Metaverse akan terbentuk di sekelilingnya. Dan dengan dikembalikannya lentera hijau Alan Scott ke tempat semula, Justice Society kembali terbentuk, dan dengan adanya JSA, Clark Kent muda yang terinspirasi oleh mereka menyelamatkan orang tuanya dari kecelakaan, dia juga menjadi Superboy, dan karena Superboy ada, maka Legion of Superhero juga akan terbentuk di masa depan. Dan dengan terbentuknya ulang Metaverse, serta kembalinya GSA serta Legion of Doom, Saturn Girl yang terhapus dari timeline akhirnya kembali eksis, Thunderbolt juga kembali eksis, yang membuat Saturn Girl dan Johnny melarikan diri dari Ozymandias. Dan melihat kedua orang tersebut mendapatkan lagi kekuatannya, Ozymandias seketika bertanya-tanya apa yang telah Dr. Manhattan lakukan. Dan ketika Superman sedang dikeroyok, Saturn Girl menghempaskan para metahuman tersebut dengan telepatiknya. GSA juga datang menghampiri Superman, dan dua generasi superhero tersebut akhirnya bergabung untuk membantu Superman dan bertarung dengan kubu Black Adam serta People Heroes. Dan ketika melihat Superman, Dr. Manhattan terinspirasi untuk pertama kalinya, dan ketika melihat masa lalu, Dr. Manhattan melihat Superman yang pertama kali muncul tahun 1938, dan 10 tahun kemudian setelah kelahiran Speed Force, timeline Superman mulai terbagi, menciptakan multiverse, dan timeline Superman yang pertama kali muncul tahun 1938 menjadi Earth 2, tapi setelah krisis besar terjadi, Earth 1 berubah menjadi Earth 1985, dan dia sadar setiap kali ada perubahan di Metaverse, multiverse semakin membesar untuk melestarikan era Superman yang terus terbentuk selama bertahun-tahun. Dan setelah Flashpoint serta Rebirth saat ini, Earth 52 akhirnya terbentuk, dan ketika dia melihat lebih jauh lagi, Dr. Manhattan melihat berbagai kejadian di Metaverse, seperti pada tahun 2020, Metaverse dibombardir oleh energi dari Old Gods. 2025, krisis Time Master terjadi di Metaverse, tapi setelahnya Superman bangkit kembali, sekutu-sekutunya juga kembali, dan tidak peduli seberapa banyak Superman diserang, dia akan tetap bertahan karena harapan adalah pusat dari Metaverse. Berpindah ke Ozymandias, menyadari ada Batman di belakangnya, Ozzy berkata kalau dia melakukannya lagi, semuanya berjalan sesuai rencana, dan berkas-berkas yang bisa mengembalikan reputasi Superman sengaja dia tinggalkan untuk Batman. Sesaat kemudian, Dr. Manhattan memanggil Ozzy, Rorschach, The Marionette, The Mime, dan The Comedian ke hadapannya, dan Ozzy mengajak Manhattan untuk kembali ke dunia mereka, tapi tiba-tiba Ozzy ditembak oleh The Comedian, dan ketika The Comedian ingin menembak The Marionette dan The Mime, The Comedian ditembak vibrational gun oleh Luthor. Tembakan tersebut pun meniadakan frekuensi
frekuensi yang membawa The Comedian ke sini yang membuat bajunya kembali seperti saat dia datang, dan The Comedian dikembalikan ke timeline saat dia jatuh di seri Watchmen. Setelahnya, karena telah merubah pandangannya, Reggie atau Rorschach menghentikan pendarahan di tubuh Ozzy karena Ozzy harus diadili dan membusuk di penjara. Dan setelahnya, Dr. Manhattan berkata kalau The Marionette dan The Mime tidak akan kembali ke dunia mereka, yang membuat The Marionette seketika marah karena dia ingin melihat putranya, tapi Dr. Manhattan berkata kalau Marionette akan memiliki putri dan rencananya mereka akan bersama-sama kembali, tapi putranya membutuhkan alasan untuk kesini seperti dirinya. Dan sebelum kembali ke Watchmen Universe, Dr. Manhattan melakukan langkah terakhir, yaitu menemui Carver Coleman di pertemuan terakhir mereka dan memintanya untuk jangan takut dengan apa yang dia rasakan. Dan karena aksi Dr. Manhattan, Carver menjadi lebih berani. Dia berani menghadapi orang yang mengancamnya, yang membuat Carver tidak pernah dibunuh dan terus hidup sampai tewas di tahun 2005. Dan setelah itu, keadaan dunia mulai semakin damai. Justice League kembali dari Mars, GSA akan menyelidiki Superman teori, The Marionette dan The Mime menemukan tempat baru mereka, tapi Lex Luthor terinspirasi oleh aksi Ozzy dan berencana menirunya. Berpindah ke Watchmen Universe, Dr. Manhattan memutuskan untuk ikut campur ke dalam dunianya. Dia menghentikan perang nuklir yang terjadi serta menghapus seluruh senjata nuklir di dunia. Dan ketika kembali ke dunianya, Reggie atau Rorschach pergi ke makam dari Byron untuk berterima kasih. Ozymandias juga akhirnya dipenjara. Namun, ada seorang bocah yang terinspirasi olehnya, dan nanti bocah tersebut akan menjadi superhero dengan julukan Nostalgia. Dan ternyata, alasan dari hilangnya putra The Marionette bukan karena dia adalah kriminal, melainkan Dr. Manhattan sendiri yang mengambilnya untuk membesarkan putra The Marionette. Dan karena kejadian-kejadian yang telah terjadi, sekarang Dr. Manhattan kembali percaya akan harapan. Dia mulai berhayal bagaimana kalau dia tidak pernah menjadi Dr. Manhattan, dan hayalannya itu adalah hal yang paling indah yang pernah dia rasakan. Dan langkah terakhir yang perlu dia lakukan adalah memberikan kekuatan terakhirnya kepada dunia dan anak The Marionette agar dunia ini memiliki seorang pelindung yang dicintai dan mencintai orang-orang. Dan seri ini diakhiri di kediaman Dayberg, rumah pasangan Night Owl dan Silk Spectre, di mana ketika mereka sedang memasak dan berbincang apakah Dr. Manhattan yang menyelamatkan dunia, mereka mendengar bel pintu, dan ketika anak mereka membukakan pintunya, seorang bocah laki-laki terlihat berada di depan pintunya, dan bocah laki-laki itu berkata kalau teman orang tuanya yang membawanya ke sini. Dan karena itu, anak dari Night Owl memperkenalkan dirinya yang bernama Sally, dan ketika Sally bertanya siapa namanya, bocah tersebut yang memiliki lambang Dr. Manhattan di jidatnya memperkenalkan dirinya dan berkata kalau John memanggilnya Clark. Dan Doomsday Clock pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa dukung Mr. A dengan kirim super thanks dan jangan lupa like, comment, share. Saya Mr. A, bye-bye.